Hidup adalah sebab akibat. Dan dalam hidup kita ingin mendapatkan nasib yang baik. Pertanyaan saya berikutnya kepada Pak Mario adalah, nasib ini sebab atau akibat dalam hidup, Pak? Super, Mas Ilbram. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Nasib adalah akibat. Kita adalah sebabnya. Jadi orang yang mau memperbaiki nasib, siapa yang harus diperbaiki? Orangnya. Very simple. Nih, sekarang saya gambar. Ini kalau orangnya ada kepalanya. Kepalanya tahu. Ini kalau bacanya tahu. Orang ini tahu, pengetahuan. Kalau mau nasibnya baik, belajar, berilmu. Tangannya terampil. Berarti kalau nasibnya mau lebih baik, latih keterampilan. Satu lagi, nih, hatinya. Menentukan loh itu nasib. Kalau nasibnya mau lebih baik, perbaiki hatinya. Izinkan perasaan yang baik. Nih, penampilan. Jangan pakai ikat pinggang yang lubang-lubangnya sudah mau kenalan semua. Paceklik, makmur gitu kan. Ya, nah, so, penampilan itu penting. Kemudian dikenal. Orang yang dikenal luas lebih mudah rezekinya. Kemudian terakhir yang keenam, doanya. Sudah lengkap 1, 2, 3, sampai 4, 5 tidak berdoa. Itu seorang bilang, Pak, kenapa doa tidak nomor 1? Karena mengisi pengetahuan sudah bentuk doa dalam tindakan. Itu Mas Ilbram. Super sekali Pak Mario, terima kasih jawabannya. Bicara mengenai merubah nasib, mendapatkan nasib yang lebih baik, di studio kami sudah kedatangan para pekerja di pabrik kenceng ya, atau pabrik panci yang mencoba merubah nasib mereka. Tapi pada saat itu hasilnya tidak terlalu maksimal bisa mereka dapatkan. Kita berikan tepuk tangan untuk 3 orang yang sudah hadir di sini. Bisa naik ke atas panggung, Mas. Silakan. Nama Anda siapa? Pak Yusef. Selamat datang, terima kasih. Ini Jajang. Pak Jajang. Pak Jajang. Ini Andri. Pak Andri. Good. So, ini the heroes, sahabat-sahabat saya yang gagah berani. Mungkin menderita beberapa hari yang lalu, tapi sekarang mereka sangat pede. Saya saja tidak berani naik di sini pakai sendal. Kalau mau melihat hidup itu sedih, banyak alasan untuk bersedih. Ya toh? Kalau di interviewnya, tolong yang sedih begitu, supaya rating TV-nya baik gitu, mereka sedih-sedih. Tetapi di sini kita memilih happy, ya toh? Yang lalu adalah pelajaran, dan kita mau menjadi pribadi yang lebih bijak. So, ceritakan singkatnya, bagaimana Anda keluar dari keadaan yang tidak membahagiakan itu? Awalnya saya mau bekerja di sana, mau merubah hidup saya. Super. Ya, pas di sana saya udah dipukuli, didorong ke api, ke tungku api. Lalu saya lari dari sana. Pas saya lari, sempat dikejar. Saya lari dari Tangerang, jalan kaki sampai Jakarta, jalan kaki, kelaparan, sampai nemuin makanan yang udah basi, udah keinjak. Tapi alhamdulillah saya bisa makan, dapat uang 30.000 dari bantu orang. Dari bantu orang, pas saya lari dari Tangerang, saya bantu orang taksi yang mogok. Ya, taksi yang mogok saya bantu, dikasih 30.000. Alhamdulillah saya bisa makan dari sana. Terus sampai ke Bandungnya? Sampai ke Bandung. Masih jalan? Jalan Kak. Nanti dulu. Karena jalan bisa sampai kemana-mana. Anda ke Bandung masih jalan? Sampai Jakarta.
jalan kaki sampai bundaran Jakarta, nemuin polisi. Terus terang saya ke polisi itu. Udah gitu polisi itu ngasih uang lagi 10.000. Oh super, kita berikan tepuk tangan untuk polisinya. Terus? Udah gitu sampai rambutan saya jalan kaki keliling-keliling udah beberapa jam dari rambutan. Pas waktu itu alhamdulillah ada yang kasihan sama saya lagi. Ada yang kasihan, dikasih tumpangan Sampai ke Cianjur. bukan main. Terus sampai di Bandungnya? Sampai ke Bandung sama orang tua teman saya dianterin. Udah gitu saya coba bicara sama Pak RW, sama Pak RT dan sama warganya. Sempat juga pas ke rumah sama kakak saya dibilang maling. Karena mereka menelpon memberitahu Iya. Anda mencuri. Iya. Dibilang mencuri, udah gitu saya bilang sama Pak RW-nya, sama Pak RT-nya, sama warganya. Mereka percaya? Iya. Sempat mereka nggak percaya sama saya. Nggak percaya kalau saya dipukuli, disiksa di sana. Akhirnya mereka percaya? Bagaimana? Akhirnya mereka percaya pas saya bilang sumpah saya nggak pernah mencuri. Gitu. Enggak. Enggak. Enggak ya. Oke. Super sekali sih. Untungnya Anda dipercaya ya. Dan Iya. nah, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, dari cerita beliau bahkan sudah pernah pada saat itu sudah langsung melaporkan ke polisi juga ya. Iya. Apa respon dari polisi? Respon dari polisi nggak ada. Cuman 3 menit dari kepolisian sama Pak RW sama warga ke polisi. Cuman 3 menit di sana udah disuruh pulang lagi. Nanti kita bicarakan lebih jauh. Tapi Anda sudah melapor ke polisi waktu itu ya? Iya. Dan amazingly bahwa tidak dipercaya, tapi akhirnya juga kalau Tuhan mau membuka sesuatu, terbuka. Nah, kalau Anda mau pesankan dalam waktu yang pendek sebelum kita break, apa pesannya kepada sahabat-sahabat kita yang jutaan, yang juga mungkin bisa terjebak dalam keadaan yang sama? Buat sahabat-sahabat saya yang teman seperjuangan di sana, jangan pernah menyerah. Super. Karena hidup ini tidak pernah sulit. Harus ada harapan. Jangan berputus asa. Jangan putus asa. Jangan putus. Hidup ini tidak mudah, Semangat, tapi tetap tidak semangat. sesulit itu. Iya. Ya. Terus alasannya Semangat. harus semangat. Semangat. Good. Kalau Anda sendiri? Menurut saya pada teman-teman, semoga pengalaman saya tidak diulangi atau dialami sama teman saya. Amin. Jadi Buat cerminan. ini buat contoh kehidupan. Janganlah percaya kalau ada teman atau orang yang mengajak kerja dengan iming-iming uang yang besar. Oke, nanti kita Nanti ingin kita tahu teruskan lebih lagi setelah detailnya ini ya. Baik, kita break dulu sebentar. Anda jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Wings.